Nah, ini belum dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, hari Senin tanggal 26 Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah atau 21 November 2022, kita melanjutkan kajian kitab atau kajian kutaib, kitab kecil tentang risalah fi ahkam sujud, yaitu pedoman lengkap 3 sujud. Ada dibahas yang pertama sujud sahwi, kemudian yang kedua sujud tilawah, dan yang ketiga sujud syukur. Kemudian kita telah selesai membahas bagian yang pertama dalam kitab ini, ya, bersama dengan guru kita Asy-Syaikh Abdul Razzaq Asy-Syawi hafizahullah. Kita telah selesai membahas bagian yang pertama, yaitu sujud sahwi. Kesimpulannya adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud sahwi maksudnya adalah sujud yang dilakukan karena orang itu lupa atau ragu-ragu dalam sholatnya. Ini kita menyampaikan kesimpulan pembahasan yang terakhir kemarin sebelum kita mulai bahasan yang baru. Jadi yang pertama kita udah bahas sujud sahwi. Apa yang dimaksud sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika dia lupa dalam sholatnya atau dia ragu-ragu. Kemudian yang kedua, apa saja kemungkinan orang itu ragu-ragu dalam sholatnya? Kemungkinannya ada 3. Yang pertama, kemungkinannya ada yang kurang dalam sholatnya. Mungkin kurang rokaatnya, bisa jadi kurang wajib-wajibnya, bisa jadi kurang rukun-rukunnya. Kemudian yang kedua, ada kelebihan dalam sholatnya, mungkin kelebihan rakaatnya. Kemudian yang ketiga, dia ragu antara kurang atau lebih. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah sujud sahwi. Dan kita sudah sampaikan sujud sahwi ini ringkasnya ada 2. Yang pertama sebelum salam, yang kedua setelah salam. Nah, kapan dilakukan sebelum salam dan kapan dilakukan setelah salam? Yang pertama, intinya
kalau kita lupa dalam sholat kita, kalau kita ragu-ragu dalam sholat kita, intinya kita sujud sahwi, yaitu sujud 2 kali. Doanya subhana rabbiyal a'la, sama seperti doa sujud. Itu bisa kita lakukan sebelum salam dan bisa kita lakukan setelah salam. Jadi kalau kita mengalami sahu artinya lupa atau ragu-ragu dalam sholat, maka solusinya biar plong, biar lega, lakukan sujud sahwi. Misalnya sebelum salam beres tahiyat, sebelum salam beres tahiyat, maka kita sujud Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian bangkit dari sujud, maksudnya duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, baru salam. Atau ketika dilakukan setelah salam, misalkannya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lakukan sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali begitu. Kemudian Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Kemudian Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali lagi. Kemudian Allahu Akbar, beres, nggak perlu salam lagi, gitu. Nah, dengan begitu berarti udah lunas kita yang kita ngerasa kurang-kurang karena kita lupa, ragu-ragu dan lain-lain. Itu yang pertama, sujud sahwi bisa dilakukan sebelum atau setelah salam. Sebagian ulama membedakan sebagaimana pernah kita bahas, kalau rakaatnya kurang maka dilakukan sebelum salam, tapi kalau lebih dilakukan setelah salam. Ketika dua-duanya dilakukan, kadang-kadang sebelum salam, kadang-kadang setelah salam, dia juga bingung. Misalnya ketika dia posisi sholat sendiri mungkin oke, bebas, dia mungkin lagi sholat ba'diyah zuhur misalnya, cuma di tengah-tengah dia ragu, ini udah rakaat pertama apa kedua gitu kan, maka dia bisa lakukan sunnah ini, yaitu sujud sahwi 2 kali. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam, beres, keraguan-raguannya lunas gitu. Atau ketika dia sholat berjamaah, dia jadi imam, dia ragu-ragu gitu kan, walaupun rakaatnya udah pas misalnya, cuman dia kena ragu-ragu sampai dia ngintip-ngintip dikit mungkin ke belakang nih, makmumnya berdiri apa duduk gitu. Maka nggak apa-apa, imam melakukan sujud sahwi, boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Ini sama dengan melakukan sunnah. Makmum gimana? Makmum mah ngikut aja, walaupun makmum tahu sholatnya nggak kurang, nggak lebih, pas gitu 4 rakaat misalnya ketika zuhur atau asar gitu, ya sudah, karena imam merasa ragu-ragu, dia lakukan sujud sahwi. Ini ringkasan pembahasan sebelumnya. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru tentang sujud tilawah. Perhatikan di halaman 25 terkait pembahasan ini, yaitu tentang sujud tilawah. Yang pertama, penulis hafizahullah menyampaikan bahwa di antara rangkaian sunnah, yang dimaksud rangkaian sunnah di sini adalah rangkaian sunnah dalam Islam, atau di antara rangkaian perkara yang disyariatkan, itu maksudnya. Jadi bukan sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa, bukan. Tapi yang dimaksud di antara rangkaian sunnah, maksudnya di antara rangkaian Islam, di antara rangkaian syariat Islam, ada namanya sujud tilawah. Nah, kenapa dikatakan sujud tilawah? Disebut demikian karena disematkan pada sebabnya, yang tak lain adalah tilawah, bacaan. Jadi karena dia lagi tilawah Al-Quran, lagi baca Al-Quran, ada ayat-ayat tilawah atau ada ayat-ayat sajadah. Ya, kalau kita buka Quran itu biasa tanda panah ke atas. Contohnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat terakhir kalla la tuti' wasjud waqtarib. Itu ada tanda panah ke atas. Atau di surat Al-Insyiqaq. Apa kalau di surat Al-Insyiqaq? Idza sama'un syaqqat, ayat tilawahnya apa? Ayat sajadahnya, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Atau di ayat-ayat yang lain. Nah, karena baca ayat tersebut disunahkan untuk sujud. Karena baca ayat sajadah.
Makanya sujudnya sujud tilawah namanya. Nah, di sini disebutkan bahwa sujud yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai bentuk peribadatan ketika membaca dan menyimak ayat-ayat sajadah. Ini definisi sujud tilawah. Jadi sujud tilawah adalah sujud yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai bentuk peribadatan ketika membaca dan menyimak ayat-ayat sajadah. Pernah kalau nggak salah di surat An-Najm, di situ ada afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, ada lata, uzza, manat. Kemudian kalau nggak salah di surat An-Najm itu ada ayat sajadah. Jadi waktu itu surat An-Najm ini dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian di ayat terakhir dari surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, itu ada tanda panah ke atas yang menunjukkan dia ayat sajadah. Kemudian disunahkan untuk sujud tilawah, disyariatkan untuk sujud tilawah. Waktu itu Nabi sujud, dan semua yang menyimak, orang Islam, orang kafir pada sujud. Cuman kalau orang Islam kenapa sujud? Niatnya ibadah. Kalau orang kafir kenapa sujud? Orang-orang musyrik kenapa sujud? Karena dalam ayat tersebut disebut nama Lata, Uzza, Manat. Jadi mereka ngerasa bangga gitu, kemudian ikut-ikut sujud. Taunya mereka disebut itu begitu. Padahal di situ sedang menyalahkan berhala yang mereka sembah. Nah, cuman ini sebagai dalil bahwa sujud tilawah itu disyariatkan kepada yang membaca dan kepada yang menyimak. Makanya dikatakan sujud tilawah adalah sujud yang disyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai bentuk peribadatan ketika membaca dan menyimak ayat-ayat sajadah, untuk bertaqarrub kepada Sang Maha Suci, kepada Allah, tunduk kepada keagungannya dan kerendahan diri di hadapannya. Berarti kenapa sujud tilawah itu dilakukan? Dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kenapa kita barusan sholat zuhur? Dalam rangka bertaqarrub kepada Allah. Artinya ini ibadah. Ini ibadah. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, keterangannya adalah sujud tilawah adalah sujud yang disyariatkan ketika seseorang membaca ayat sajadah. Ini juga mungkin definisi yang lain. Jadi sujud tilawah, sujud yang disyariatkan ketika orang baca ayat sajadah. Tadi kita sampaikan ayat sajadah itu kalau kita buka Quran, itu ada tanda panah ke atas. Itu normalnya orang tahu lah. Jumlahnya itu kalau nggak salah ada 15, 16 atau 17. Makanya dikatakan berikutnya apa? Ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran telah banyak diketahui. Artinya orang itu udah hafal mana yang ayat sajadah, mana yang bukan ayat sajadah. Nah, kemudian kita lihat di halaman berikutnya, di halaman 26, dikatakan apabila seseorang hendak sujud, maka hendaknya mengucapkan takbir, kemudian dia sujud. Lalu dia baca Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma gfirli, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Untuk riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Doanya seperti ini. Tapi kalau kita hafalnya cuma depannya doang, Subhana rabbiyal a'la, ya sudah. Innamal a'malu binniyat. Sujud yang kita lakukan sujud tilawah, bukan sujud salat, walaupun doanya sama dengan doa salat. Atau bisa juga kita baca di halaman 27 ketika kita sujud tilawah ini, kita baca Allahumma ktub li biha indaka ajran wa huttu anni biha wizran waj'alha li indaka dhukhran
wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Kalau belum hafal ya dihafalin biar bisa ngamalin. Terutama ketika Ramadan ya. Ramadan ini kan kita banyak baca Quran. Nanti kita dapat ayat-ayat sejadah, bisa kita amalkan sujud tilawah. Kemudian bangkit dari sujud tanpa mengucapkan takbir dan tanpa mengucapkan salam, kecuali kalau sujudnya di dalam sholat. Contohnya seseorang membaca suatu ayat yang terdapat ayat sejadah sementara dirinya dalam keadaan sholat. Ini biasanya hari Jumat. Hari Jumat disunahkan kalau sholat subuh itu baca surat Sajadah dan surat Al-Insan. Nah, maka ia wajib takbir saat hendak sujud dan takbir saat bangkit. Kenapa? Karena para perawi yang meriwayatkan tentang sifat salat Nabi SAW, mereka menyebutkan bahwa beliau takbir setiap hendak turun dan bangkit, seperti disebutkan dalam hadis Bukhari. Ya, seperti disebutkan dalam hadis Bukhari. Jadi saya pernah satu ketika ditelepon nama seseorang, dia posisi waktu itu lagi di Kalimantan kalau nggak salah. Jadi waktu itu sholat di satu masjid, sholat subuh. Temennya nanya sama bapak itu. Bapak itu bingung juga jawabnya. Akhirnya dia telepon saya. Jadi dia bilang tadi subuh kata temannya sholatnya 3 rakaat katanya. Itu hari Jumat tuh kejadiannya. Sebelum saya berangkat khutbah Jumat, bapak itu nelpon. Terus saya tanya, bapak sholatnya 3 rakaat, 3 kali ruku, atau 3 rakaat maksudnya sujudnya 3 kali gitu. Ternyata katanya 3 rakaat sujudnya 3 kali, bukan rukunya 3 kali, tapi sujudnya 3 kali. Nah, saya bilangin 2. Yang pertama, patokan rakaat itu adalah ruku. Patokan rakaat adalah ruku. Jadi kalau kita sholat berjamaah, kita dapat ruku bareng imam, berarti kita dapat 1 rakaat. Sama juga lagi sholat Jumat. Misalkannya masbuk rakaat yang kedua, nggak dapat ruku bareng imam, tahu-tahu imam lagi tahiyat, berarti kita Jumatannya nggak dapat. Terus solusinya apa? Solusinya kita masuk gabung sholat berjamaah langsung tahiyat, tapi kita sholatnya 4 rakaat sholat zuhur. Tapi kalau kita dapat ruku kedua bersama dengan imam ketika Jumatan itu, berarti kita dapat rakaat Jumat. Ketika imam salam, kita hitungannya masbuk Jumatnya 1 rakaat, karena kita udah dapat rakaat Jumat. Tapi kalau kita nggak dapat rakaat kedua, imam lagi tahiyat hari Jumat, berarti kita nggak dapat Jumatan. Kita tetap gabung tahiyat bareng sama imam, kita masbuknya masbuk sholat zuhur 4 rakaat. Seperti itu. Nah, baru yang kedua, saya sampaikan penjelasan ke bapak itu bahwa kalau hari Jumat memang disunahkan baca surat Sajadah dan surat Al-Insan. Mungkin itu yang dimaksud sama temannya antum tadi gitu. Karena dia berdua sama temannya sholat di masjid itu gitu. Baru saya terangkan. Yang pertama baca surat As-Sajadah. Ada ayat sajadah, dia sujud tilawah, bukan ruku. Jadi langsung imam itu dari berdiri langsung Allahu Akbar. Ini langsung sujud, bukan ruku. Itu sujud tilawah. Kemudian setelah sujud tilawah cuman 1 kali aja. Nggak kayak sujud sahwi. Kalau sujud sahwi kan 2 kali itu kan. Bedanya kalau sujud sahwi sebelum salam, habis sujud sahwi salam. Tapi kalau sujud sahwi setelah salam, habis sujud sahwi nggak perlu salam lagi gitu. Kalau sujud tilawah cuma 1 kali, Allahu Akbar, baca doa sujud tilawah. Kemudian karena di posisi lagi sholat, imamnya takbir lagi, Allahu Akbar. Lanjut lagi ayat dari surat As-Sajadah tersebut, baru beres suratnya dia ruku. Ah, ini baru 1 rakaat. Jadi yang tadi sujud itu namanya sujud tilawah.
karena mendapati ayat sajadah di dalam tilawahnya, dalam bacaan Al-Qur'annya. Baru rakaat berikutnya baca surat Al-Insan. Akhirnya Bapak itu alhamdulillah paham. Kemudian kita lihat di paragraf kedua di halaman 28 dikatakan, dan ini mencakup sujud inti yang ada di dalam sholat dan sujud tilawah. Artinya kalau sujud tilawah di dalam sholat, anggapannya dia lagi sholat, walaupun gak dihitung rokaat. Jadi jangan dikira itu namanya gerakan bebas, bukan. Tapi dia termasuk inti dalam sholat, dan dia juga dihitung sebagai sujud tilawah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah sebagaimana hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dikatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an. Ya, saya nggak baca terjemahnya, saya terjemahan langsung. Kalau pas berarti ngepas, kalau enggak berarti nggak apa-apa. Kana sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah SAW yaqra'u alaina al-Qur'an. Beliau membacakan kepada kami Al-Qur'an. Fa idza marra bis sajada kabbara. Kalau beliau pas lagi bacanya baca ayat sajadah, beliau bertakbir. Wa sajada wa sajadna ma'ahu, beliau sujud dan kami sujud bersamanya. Jadi ini ingin menyampaikan bahwa Nabi SAW itu biasa membacakan Al-Quran kepada kami. Berarti ini lagi sholat. Kemudian ketika dapat ayat sajadah, Nabi sujud dan kami sujud bersamanya. Artinya yang tadi disampaikan bahwa sujud tilawah di dalam sholat ini anggapannya sholat, bukan terjun bebas, bukan, tapi anggapannya sholat. Tapi dia tidak dianggap sebagai satu rakaat karena dia sujud tilawah, bukan ruku, begitu. Kemudian dibawakan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza marra bisajdatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membaca ayat sajadah, kabbara wa sajada, maka beliau bertakbir dan sujud. Wa rubbama qala fi sujudihi, dan kadang-kadang sesekali beliau membaca dalam sujudnya doa di halaman 29 bagian yang pertama. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini yang biasa saya baca. Cuman ada lanjutannya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, nanti itu ada disebutkan di halaman berikutnya. Dan kadang-kadang Nabi SAW membaca juga, Allahumma htut anni biha wizran waktub li biha ajran waj'alha li indaka dhukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Ini sebagai dalil, karena yang tadi disampaikan sebelumnya hanya menyampaikan doanya saja. Apa dalilnya ini? Yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian kita lihat di halaman 30 dibawakan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, sujudut tilawati mithlu sujudis salati sawaun. Ya, sujud tilawah seperti sujud biasa di dalam sholat, itu sama. Sujudut tilawah, sujudus syukur, mislu sujudis shalah. Sujud tilawah, sujud syukur itu seperti sujud di dalam sholat. Wa hakadha sujudus sahu. Begitu pula dengan sujud sahwi. Yaqulu fihi, kita bisa baca doa Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini sebagai dasar kita mengamalkan doa tersebut ketika
sujud sahwi iya, sujud tilawah iya, dan sujud syukur juga iya. Karena kata Syekh bin Baz rahimahullah, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan demikian. Jadi kalau nanti kita bahas sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, kemudian kita ditanya doanya apa sih? Maka kita jawab, kata ulama, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur sama aja kayak sujud dalam sholat doanya. Sehingga kita bisa baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Walaupun ada beberapa riwayat doa yang lain. Seperti misalnya di halaman 31 disebutkan doanya apa? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini yang tadi saya bilang. Nah, ketika dibaca itu dikatakan di paragraf terakhir di halaman 31, maka hal itu bagus-bagus saja, nggak masalah. Ya, karena bacaan ini disyaratkan di dalam sholat. Begitu pula sujud tilawah serta sujud sahwi. Tapi tadi nggak lupa ya, diingatkan lagi, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur, kita nggak usah bingung, nggak usah pusing, nggak usah ribet. Kata ulama, sama doanya kayak sujud dalam sholat. Loh, bukannya beda-beda doanya? Iya, dalam riwayat lain ada doa yang bedanya. Tapi pada dasarnya kalau dibilang sama juga boleh-boleh saja. Nah, kemudian lihat di halaman 32. Nah, dikatakan para ulama berbeda pendapat mengenai sujud tilawah dan sujud syukur. Apakah keduanya disyaratkan harus toharoh dari hadats atau enggak harus toharoh? Di sini dibilangnya untuk sujud tilawah dan sujud syukur. Kenapa sujud sahwi enggak? Karena kalau sujud sahwi otomatis dia posisinya posisi toharoh, karena dia lagi sholat. Nah, disampaikan ada dua pendapat. Berarti ada dua pendapat. Yang satu bilang harus toharoh, yang satu bilang nggak perlu toharoh ketika sujud tilawah dan sujud syukur. Tahu-tahu dapat tiket umroh, dapat tiket haji, langsung sujud syukur di tempat, nggak perlu ambil wudhu. Sebagian ulama mengatakan nggak perlu ambil wudhu, nggak perlu toharoh. Sebagian yang lain berarti perlu toharoh begitu. Nah, dikatakan namun yang paling benar menurut pendapat yang lebih kuat, tidak perlu toharoh. Ya, tidak perlu toharoh. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Kalau pengen sujud tilawah harus toharoh, atau kalau pengen sujud syukur harus toharoh, nggak ada dalil yang menunjukkan demikian. Jadi nggak perlu toharoh untuk sujud tilawah dan untuk sujud syukur. Kemudian dikatakan berikutnya, sujud itu sendiri bukanlah sholat dan tidak dalam kategori sholat. Maksudnya sujud tilawah itu bukan sholat, kemudian sujud syukur juga bukan sholat, tidak juga masuk kategori sholat, kecuali kalau lagi baca ayat sajadahnya di dalam sholat lain. Tadi sudah dijelaskan, itu masuk kategori sholat tapi tidak dianggap hitungan rokaat. Jadi sujud tilawah, sujud syukur itu nggak dibilang sholat, tetapi bagian dari sholat memang, karena judulnya sujud. Cuman memang dia bukan sholat, sehingga tidak disyaratkan untuk harus toharoh. Sama seperti halnya zikir, ya zikir biasa. Kemudian di sini penulis mengatakan selain membaca Al-Quran, berarti pemahaman penulis, hafidhahullah, kalau baca Quran harus toharoh, harus wudhu. Kalau kita ditanya, apakah kalau baca Quran harus wudhu atau tidak? Jawabannya
Kata para ulama ada jawabannya, ada dua pendapat para ulama. Yang pertama pendapatnya adalah kalau baca Quran nggak harus wudu, nggak harus toharoh. Kenapa? Karena yang dimaksud mereka bawa dalil la yamassuhu illal mutahharun. Nggak boleh nyentuh Quran kecuali kalau orang punya toharoh. Yang dimaksud toharoh di sini adalah suci. Yang suci ini siapa? Yang suci ini pertama para malaikat. Kemudian yang kedua orang beriman itu suci. Seperti pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika lagi junub papasan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menghindar. Nggak lama dia nongol, Nabi bilang, "Kenapa tadi menghindar?" Terus dia bilang, "Saya lagi najis," katanya. Maksudnya saya lagi najis, saya lagi junub katanya. Terus Nabi bilang, "Subhanallah, innal mu'min la yanjus." Orang beriman itu enggak najis. Ini menunjukkan bahwa baca Quran enggak harus wudu. Walaupun ada sebagian ulama mengharuskan wudu ketika baca Quran. Dalilnya sama, la yamassu ilal mutahharun, cuma mereka pemahamannya adalah harus toharoh begitu. Nggak boleh nyentuh Quran kecuali harus toharoh. Terus bagaimana sikap kita? Ya sikap kita legowo gitu kan. Kita menghormati pendapat para ulama. Sehingga kalau ada kita punya teman yang punya paham baca Quran harus wudu, ya silakan wudu. Tapi kalau ada kita punya teman yang punya paham baca Quran nggak harus wudu, maka ini juga khilafiyah di kalangan para ulama. Kemudian berikutnya dikatakan ketika Nabi SAW membaca Al-Quran dan melewati ayat sajadah, beliau bersujud. Begitu pula dengan para sahabat. Tidak ada sumber yang valid bahwasanya beliau memerintahkan mereka untuk bersuci saat mengerjakan hal itu. Dan sudah barang tentu bahwa di dalam majelis tersebut terdapat orang yang junub dan tidak junub. Sekiranya bersuci dari hadas besar atau kecil termasuk syarat untuk sujud, niscaya Nabi SAW akan menjelaskannya. Sebab tidak boleh menunda penjelasan pada saat dibutuhkan. Sebagaimana beliau SAW menjelaskan melalui perbuatan dan perkataannya bahwa orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Nah di sini kita perhatikan, yang pertama tadi dikatakan tidak ada sumber yang valid. Atau sebelumnya dikatakan bahwa Nabi SAW itu baca Al-Quran. Kalau Nabi pas bacanya adalah ayat sajadah, Nabi SAW sujud, kemudian sahabat-sahabat yang hadir di situ juga pada sujud. Kemudian kalau dilihat-lihat, ternyata tidak ada riwayat dari Nabi SAW bahwa Nabi bilang, entar lu, wudu dulu, jangan ikut-ikut sujud gitu. Nggak ada Nabi bilang seperti itu. Taunya Nabi baca ayat sajadah, Nabi sujud, yang lain juga ikut pada sujud. Kemudian dijelaskan bahwa sudah diketahui bersama dalam satu majelis yang hadir itu mesti ada sahabat yang posisinya toharo, ada yang enggak toharo. Kalau di sini bahasanya ada yang junub, ada yang enggak junub. Tapi maksudnya ada yang toharo, ada juga yang enggak toharo. Kalau memang toharo itu harus, mesti Nabi ingetin di tempat. Kenapa? Karena para ulama sepakat tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Boleh menunda penjelasan sampai momen yang tepat, boleh. Tapi menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu nggak boleh. Contoh, ada orang ketika dia wudu, dia nggak cuci kaki.
kita harus ingetin dia, harus cuci kaki Pak, gitu. Kalau enggak wudunya enggak sah, sholatnya enggak sah. Tapi ada orang yang mungkin ya, dia misalnya ngerokok gitu kan, taunya kita rokok itu makruh, atau taunya kita rokok itu haram, tapi dia bilang menurut situ rokok halal apa haram gitu. Kita bilang haram, belajar dikit-dikit katanya haram, kalau dia wah kalau saya mah halal gitu. Cuman kalau kita terusin penjelasan di tempat, bisa berantem kita sama dia gitu kan. Akhirnya kita mikir, besok aja lah, kalau momennya tepat baru ajak ngobrol lebih panjang lagi, nggak apa-apa. Menunda penjelasan sampai momen yang tepat. Tapi kalau menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan nggak boleh. Makanya kalau memang benar sujud tilawah harus wudu, mesti Nabi ngingetin di kala itu. Lo udah pada sujud tilawah ikut-ikut, yang belum punya wudu dulu gitu kan. Tapi Nabi nggak bilang begitu. Ini menunjukkan kalau sujud tilawah nggak harus wudu. Kemudian disebutkan di halaman 33 baris yang kedua, sebagaimana beliau menjelaskan melalui perbuatan dan perkataannya bahwa orang junub tidak boleh baca Quran. Nah, di sini kita bertanya, apakah orang junub boleh baca Quran? Jawabannya, para ulama juga beda pendapat. Ya, sebagian ulama mengatakan orang junub nggak boleh baca Quran, sebagaimana ini pendapat yang dipilih oleh penulis, hafizahullah. Tapi sebagian ulama lain menyebutkan bahwa orang junub tetap boleh baca Quran, karena hitungannya dia mukmin, hitungannya dia beriman. Walaupun kebanyakan para ulama sepakat mengatakan bahwa orang junub menurut pendapat yang lebih kuat, insyaallah wallahu alam, tidak boleh baca Quran. Tapi ada sebagian lain menyebutkan bahwa orang junub boleh tetap baca Quran karena hitungannya orang beriman itu suci. Ini juga lagi-lagi khilafiyah di kalangan para ulama. Kalau kita ambil prinsip kita junub nggak baca Quran dulu, kita mandi dulu, toharo dulu, baru kita baca Quran, maka itu insya Allah yang lebih selamat. Tapi kalau memang ada orang yang ngambil pendapat yang satunya lagi, junub dia juga baca Quran gitu ya, khilafiyah di kalangan para ulama. Kemudian kita lihat paragraf yang kedua di halaman 33. Dengan demikian jelaslah bahwa sujud tilawah dan sujud syukur ini boleh dilakukan oleh orang yang junub, oleh orang yang wanita dia wanita haid, dan kaum muslimin yang semisal dengan mereka yang belum bersuci, artinya dia nggak punya wudu, sebagaimana pendapat para ulama. Ya, hanya Allah yang maha memberi taufik. Ini sebagai dalil, sebagai penjelasan bahwa sujud tilawah nggak mesti wudu. Kemudian juga sujud syukur nggak mesti wudu. Jadi kalau dia baca Quran berarti juga nggak mesti wudu begitu. Walaupun tadi sudah kita sampaikan, sebagian ulama bilang harus wudu. Ini juga khilafiyah di kalangan para ulama. Tapi wallahu alam, kalau saya sendiri ya memilih pendapat nggak harus wudu ya. Jadi wudu itu hanya untuk ibadah sholat saja. Bahkan tawaf keliling Ka'bah pun itu para ulama khilaf. Sebagian mengatakan harus wudu karena dibahasakan tawaf itu seperti sholat, gantinya sholat begitu. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, tawaf sama sholat beda. Jadi tawaf nggak harus wudu. Cuman yang lebih aman wudu. Kenapa? Karena setelah beres tawaf ada sunnah sholat, ada sholat sunnah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim, dan sholat harus pakai wudu begitu. Kemudian yang berikutnya disampaikan keterangan paragraf ketiga di halaman 33. Apabila seseorang yang membaca ayat sajadah berada di dalam pesawat, atau dia berada dalam mobil, kapal, atau di atas hewan tunggangan saat safar, maka ia sujud menghadap arah jalan
kendaraannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam sholat sunnah dalam safarnya, karena sujud tilawah dianggapnya sunnah. Kemudian sujud syukur juga dianggapnya sunnah. Dan sholat sunnah di dalam safar boleh ngikutin arah kendaraan. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Kalau sholat wajib dia harus minggir. Loh, kalau naik kereta gimana cara minggirnya? Ya udah, sholat aja ngadep kereta berjalan. Tapi tetap di awal kita katakan aslinya nggak boleh. Cuman karena darurat nggak bisa lagi, mau gimana lagi, ya udah, sholat ngadep kereta jalan. Sama juga sholat di atas pesawat. Judulnya sholat di atas kendaraan begitu. Sholat wajib boleh apa enggak di atas kendaraan? Jawabannya nggak boleh. Sholat wajib itu Nabi SAW minggir. Cuman kita di pesawat gimana mau minggir gitu kan? Ya udah, kita bilang dua. Yang pertama aslinya nggak boleh. Yang kedua, karena satu dan lain hal darurat nggak bisa gimana lagi, ya sudah kita sholat di atas pesawat, sholat wajib nggak masalah. Seperti itu. Makanya kita pernah dengar keterangan Nabi SAW itu ketika sholat di atas kendaraannya, sholat sunnah, sambil kendaraannya jalan, ontanya jalan, kudanya jalan, sholat di atas itu. Tahu lah onta itu kalau jalan kan begitu ya, pelan lama-lama nyampe Madinah, dari Mekah ke Madinah gitu kan. Seperti itu. Nabi SAW sholat di atas kendaraan, tapi sholatnya sholat sunnah. Cuman terkait yang tadi di kereta, di pesawat, sebagaimana tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya paragraf terakhir di halaman 33. Ya, jika seseorang mampu untuk menghadap kiblat ketika sholat sunnah pada takbiratul ihram, kemudian beralih menghadap arah tujuan perjalanannya, maka itu lebih baik, karena hal itu memiliki sumber yang jelas dari Nabi SAW, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis. Ini diantaranya dilihat di Majmu' Fatawa wal Maqalat karya Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi ini kita bicara normal. Kalau bisa pas takbir ihram ngadep kiblat itu lebih afdal. Tapi kalau tidak ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Kemudian lanjutannya, sujud tilawah ini termasuk ibadah yang tergantung pada sebab. Jadi ada ibadah-ibadah yang ada sebabnya, sebabnya syar'i. Sebabnya apa? Sebabnya baca ayat sajadah. Maka seseorang boleh melakukan sujud ini meskipun pada waktu-waktu yang terlarang. Seperti setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, boleh sujud kapanpun. Jadi kalau sebagian mungkin pernah dengar, ada waktu-waktu dilarang sholat dan dilarang menguburkan jenazah. Sebagian membahasakannya 3 waktu, sebagian membahasakannya 4 waktu, atau sebagian membahasakannya 5 waktu. Kalau yang membahasakannya 3 waktu, yang pertama ba'da subuh sampai syuruk. Yang kedua, ketika matahari akan tergelincir kan matahari terbit tuh dari timur. Sampai di atas nih kan ketika akan tergelincir. Jadi bayangan itu pas dengan kita. Kemudian setelah tergelincir ke barat, bayangan pas juga. Itu nggak boleh. Jadi sampai bayangan 2 kalinya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau hitung gambarannya jam ya, misalkannya zuhur itu jam 12.00, anggap aja lah jam 12 kurang 5 atau kurang 10 dan jam 12 lewat 5 lewat 10 gitu. Kemudian waktu yang ketiga adalah ba'da asar. Itu kalau dibahasakannya 3 waktu dilarang sholat. Tapi kalau dibahasakannya 4 waktu dilarang sholat, yang pertama ba'da subuh sampai syuruk. Yang kedua dari waktu syuruk sampai matahari setinggi tombak. Kalau kita mau bahasakan dalam jam, misalkannya ba'da subuh, anggap aja subuh jam 5, ba'da subuh sampai jam 6 syuruk itu.
Kemudian sampai matahari naik setinggi tombak berarti jam 6:15 baru boleh sholat syuruk. Jadi waktu syuruk yang di temer-temer sholat tuh jam 6.00 itu masih waktu dilarang sholat. Kapan waktu sunnah sholat syuruknya? Tambah 15 menit kata para ulama. Itu yang pertama dan kedua. Pada subuh sampai syuruk tambah lagi 15 menit. Yang ketiga waktu zawal tadi, yang zuhur. Yang keempat pada asar. Tapi kalau dibilang 5 waktu, yang kelimanya itu ketika matahari terbenam sampai benar-benar terbenam. Hanya para ulama beda bahasanya aja dalam kitab-kitab fikih mereka, tapi intinya sama. 3 waktu dilarang sholat. Nah, terkait waktu-waktu dilarang sholat, para ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, semua sholat dilarang pada waktu-waktu dilarang sholat. Pendapat yang kedua, mereka memisahkan antara sholat-sholat yang ada sebabnya dengan sholat-sholat yang gak ada sebabnya. Contoh sholat-sholat yang ada sebabnya apa? Yang ada sebabnya misalnya sholat sunnah wudhu, gara-garanya dia wudhu jadi ada sholat sunnah wudhu. Atau sholat tahiyatul masjid, atau yang sebab-sebab yang lain. Tapi sholat sunnah yang gak ada sebabnya apa? Yaitu kayak Nabi SAW sholat sunnah di atas kendaraannya. Gak ada sebab apa-apa, udah pengennya sholat sunnah aja. Atau misalkannya kayak kita umroh nih. Kita umroh, mungkin ketika kita masuk masjid, ya mungkin kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, karena mungkin agak jauhan dari Ka'bah. Tapi kalau deketan Ka'bah kita langsung tawaf kan begitu. Kemudian beres tawaf, mungkin kita sholat sunnah tawaf 2 rakaat, baca kuliah sama kulhu. Tapi beres itu kita ngapain lagi? Oke lah, mungkin ngaji Quran. Terus ngapain lagi? Ya mungkin minum air zam-zam. Terus ngapain lagi? Bingung? Ya sholat lagi 2 rakaat salam. Itulah sholat yang gak ada sebab itu, yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah ketika waktu dilarang sholat, gak boleh. Tapi kalau ada sebabnya, menurut pendapat yang kedua tadi, mereka membedakan. Kalau ada sebabnya boleh, kalau nggak ada sebabnya nggak boleh. Seperti itu. Sama nih nanti di pesawat nih, misalkannya ada yang berangkat umroh begitu. Kan di pesawat dari Soekarno-Hatta ke Arab Saudi sana, mungkin ke Jeddah atau ke Madinah, anggap aja 9 jam. Ngapain di pesawat? Ya mungkin main handphone. Ya mungkin baca hadis sama terjemahan. Ya mungkin baca Quran. Ya mungkin zikir. Ya mungkin sholat. Sholat apa? Ya sholat yang gak ada sebabnya. Pokoknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Nah ketika waktu dilarang sholat yang gak ada sebabnya itu yang gak boleh. Itu maksudnya. Nah sujud tilawah ini masuk kategori ada sebab. Sehingga walaupun waktu dilarang sholat tetap boleh sujud tilawah. Misalkannya ba'da subuh kita tadarus. Tadarus itu tilawah Quran, baca Quran. Kemudian baca ayat sejadah. Boleh nggak kita sujud tilawah ketika ada ayat sejadah? Boleh, karena ada sebabnya. Begitu. Bila mana seseorang membaca ayat sejadah, maka ia segera bersujud, baik dalam keadaan suci ataupun belum, baik dalam waktu sholat ataupun waktu yang dilarang sholat. Ya misalkannya pada subuh dia duduk di masjid, dia ngaji. Di sela-sela dia ngaji, awalnya duduknya lurus, dia duduknya miring karena buang angin begitu. Kemudian dia belum ambil wudhu, dia baca ayat sejadah, maka lanjut dia sujud tilawah. Nanti kalau pas dia pengen sholat syuruk, ambil wudhu dulu, baru dia sholat syuruk. Loh katanya sholat syuruk itu diam di tempat daripada subuh, nggak pindah-pindah. Ya ini karena wudhunya batal, mau nggak mau ambil wudhu, jangan sholat syuruk dulu kan begitu. Kemudian sujud tilawah disunahkan bagi yang membaca dan menyimak Al-Quran, namun bukan wajib. Jadi sujud tilawah ini disunahkan atau disyariatkan bagi yang baca dan bagi yang nyimak. Tapi penjelasan lebih lanjut lihat di halaman 35. Tidak disyariatkan bagi yang menyimak melakukan sujud kecuali bila yang membacanya melakukan sujud. Apabila yang membaca melakukan sujud, maka yang menyimak pun sujud. Contoh, kita punya teman sebelah kita dengar dia bacanya agak kencang pada subuh, kita nunggu syuruk gitu kan. Dia baca ayat sejadah,
dan dia nggak sujud, bolehlah kita ajak ngobrol gitu kan, kita kasih tahu. Sehingga nanti kapan waktu kedepannya dia mengamalkan sunnah ini. Kemudian di waktu yang lain teman kita sujud, kita tahu dia baca tilawah, kita ikut sujud. Ini termasuk perkara yang disunnahkan. Nah, kemudian dikatakan berikutnya, apabila engkau membaca ayat sajadah di kantor atau sedang mengajar, maka engkau disyaratkan untuk sujud, dan para murid pun ikut sujud bersamamu, sebab mereka tengah menyimak. Namun apabila engkau tidak sujud pun tidak masalah, karena ada hadis yang sahih dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa dirinya membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm yang tadi kita sampaikan di awal, surat An-Najm. Namun dia tidak sujud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengingkarinya. Nah, ini disebutkan juga oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Makanya kalau ada imam yang dia baca ayat sajadah surat Al-Alaq, dia enggak sujud, maka enggak masalah. Atau mungkin yang pendeknya lah, dia baca surat Al-Insyiqaq, dia enggak sujud ketika ada ayat sajadah, enggak sujud tilawah juga enggak masalah. Hanya saja sebetulnya disunahkan untuk sujud. Tapi kalau enggak sujud pun enggak masalah. Apabila seseorang berada di dalam sholatnya lalu ia membacanya, baca ayat sajadah maksudnya, maka ia disyaratkan untuk sujud ketika dalam sholat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh, serta Jumat. Disyaratkan bagi imam dan makmum untuk sujud bersama, kemudian mereka ikut sujud ketika imamnya sujud. Ini kalau sholatnya sholat jahar. Beda kalau sholatnya sholat sir. Lihat di halaman 36 paragraf yang kedua dikatakan, adapun di dalam sholat siriyah, sholat zuhur dan asar, maka sebagai imam ia tidak disyaratkan untuk melakukan sujud tilawah kalau dia baca ayat sajadah. Kenapa? Karena hal itu dapat mengganggu orang-orang apabila sang imam membacanya di dalam sholat siriyah tersebut, kemudian dia sujud tilawah. Contohnya sholat zuhur dan asar, dan rakaat ketiga pada sholat maghrib, serta rakaat ketiga dan keempat pada sholat isya. Karena sholat maghrib, sholat isya, rakaat ketiga yang keempat, rakaat ketiga dan keempat kita disunahkan baca Fatihah cukup. Tapi sekali-kali kita baca surat nggak apa-apa. Nah, ketika yang dibaca ayat sajadah sama imam, maka dia tidak disunahkan untuk sujud. Kenapa? Nanti jadi rame. Ini kok sujud, padahal kan ruku begitu. Dikiranya imamnya salah, takutnya begitu. Makanya kalau sholatnya sholat sir, walaupun baca ayat sajadah tidak disunahkan sujud. Tapi kalau sholatnya sholat jahar, baca ayat sajadah, maka disunahkan sujud, walaupun kalau nggak sujud nggak apa-apa. Tapi kalau sholatnya sendiri, ya silahkan bebas. Dipilih salah satu dari keduanya, dan tentunya ketika menghidupkan sunnah lebih afdol. Gitu. Kemudian yang berikutnya, dalam keadaan seperti ini sebaiknya imam tidak sujud, ya, agar tidak meresahkan makmum, kecuali apabila sholat sendirian, maka bersujud tidak masalah seperti tadi disebutkan. Ya, seperti orang yang sholat sunnah atau yang ketinggalan sholat lantas ia mengerjakan sholat sendirian, maka tidak masalah jika memang dilakukan pada sholat siriyah. Dia baca ayat sajadah kemudian sujud tilawah. Ya, karena tidak mengganggu makmum yang lain, namanya juga sholat sendiri. Kemudian di halaman 37, ketika sujud dilakukan di dalam sholat, maka ia bertakbir setiap hendak sujud dan saat hendak bangkit darinya. Saat hendak sujud ia takbir, dan saat hendak bangkit ia takbir, sebagaimana tadi disebutkan, dan itu masuk paketan dalam sholat, cuman tidak dihitung sebagai rokaat, karena patokan rokaat adalah ruku. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man adrokar ruku faqad adrokar rokaah. Barang siapa yang mendapatkan ruku, sama dengan dia mendapatkan rokaat. Ya, karena Nabi SAW bertakbir ketika hendak sujud atau bangkit darinya, termasuk ketika hendak sujud tilawah di dalam sholat yang hukumnya adalah sunnah, maka wajib.
yang hukumnya adalah sunnah, ini tidak wajib. Ya, hendak sujud tilawah dalam sholat yang hukumnya adalah sunnah, ini tidak wajib. Ya, kita ulangi, karena Nabi SAW bertakbir ketika hendak sujud atau bangkit darinya, termasuk ketika hendak sujud tilawah di dalam sholat yang hukumnya adalah sunnah, ini tidak wajib. Kemudian yang terakhir dikatakan melakukan sujud tilawah dengan diawali berdiri terlebih dahulu lebih baik daripada mengawalinya dengan duduk, sebagaimana disebutkan dalam kitab fikih Mulakhas Fikhi Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Ya, maka dengan ini kita selesai membahas tentang sujud tilawah. Baik, sampai di sini sebelum kita lanjut ke sujud syukur, apakah ada yang ditanyakan terkait pembahasan? Nah, tafadhal. Terkait sujud tilawah, ketika kita dengar orang membaca, kita mau sujud itu seperti sujud syukur di mana aja, atau baiknya di tempat yang suci atau bersih? Sujud tilawah apakah seperti sujud syukur di mana aja atau sebaiknya di tempat yang suci? Yang pertama, sujud tilawah seperti sujud syukur di mana aja. Yang kedua, pastinya harus di tempat yang suci. Pastinya harus di tempat yang suci. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, "Ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahuran." Allah menjadikan untukku bumi semuanya suci dan bisa dipakai untuk toharoh, tayamum. Makanya sujud tilawah mungkin bisa di tempat kita duduk sekarang ini. Sujud tilawah bisa di lobi. Sujud tilawah bisa di parkiran. Gitu. Saya pernah tuh sekali-kalinya ketika perpisahan sama teman-teman alumni di Lipia, kami jalan-jalan ke Banten, ke Anyer kalau nggak salah itu. Kemudian pas di rest area, waktu itu sholat maghrib, itu tempat sholat ngantri nggak habis-habis. Musolanya gede padahal tuh, mungkin yang sholat tuh bisa 50-100 orang lah. Tapi nggak habis-habis. Kita rombongan tuh nggak dapat. Akhirnya kita sholat di mana? Kita sholat di parkiran. Dan kita yang pakai sepatu tetap pakai sepatu, yang pakai sendal tetap pakai sendal. Kemudian sujudnya ya udah di atas cor-coran parkir aja itu, nggak pakai sejadah-sejadahan. Dan mungkin sebagian orang ngelihat kami itu heran gitu, ini kok sholatnya di situ gitu kan. Akan tapi pastinya Nabi SAW mengatakan bumi ini semuanya suci. Makanya kalau sholat itu nggak mesti pakai sejadah. Kalau sholat itu nggak harus pakai sejadah. Ya kayak saya, misalkannya saya sholat maghrib di masjid, kemudian saya sholat ba'diyahnya di rumah. Saya nyampe rumah, saya nggak pakai nyari sejadah, langsung cari posisi aja, tempat yang enak di mana gitu, takbir aja gitu. Nggak seperti sebagian orang, kalau mau sholat nanya sejadahnya, mana sejadahnya gitu. Kecuali barangkali kalau dilihat lantainya kotor, bukan najis ya, kotor. Jadi kita agak geli-geli gimana gitu kan, akhirnya kita nyari sajadah. Nggak apa-apa, silahkan. Dan dibedakan antara kotor dengan najis. Sama seperti kayak kalau kita belajar tentang cara membersihkan najis, sandal yang nginjek, yang nginjek tai kucing, itu sandalnya najis. Tapi kan sandal ini kan biasa kalau orang nginjek tai kucing dipeperin di tanah. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya dia jalan udah pulang, kan napak di aspal apa napak di tanah beberapa kali tuh. Itu statusnya dalam fikih udah suci sebetulnya.
Walaupun kalau diambil sendalnya dicium masih bau asem gitu kan. Tapi statusnya sudah suci. Sama seperti perempuan-perempuan yang kita lihat mungkin sebagian perempuan tuh pakaiannya itu sampai menjulur ke tanah. Kalau menjulurnya nggak wajar, menjulurnya berapa meter gitu ya, ini berdasarkan hadis yang sahih termasuk pakaian yang dilarang. Kenapa? Karena hitungannya pakaian syuhrah. Jadi orang berbangga dengan pakaian itu. Sehingga pengantin-pengantin tuh biasanya tuh, itu yang lebih selamat nggak usah dipakai pakaian yang modelnya panjangnya udah terlalu gitu kan. Tapi kita lihat kan ada tuh perempuan-perempuan biasanya perempuan-perempuan yang cadaran biasanya, atau perempuan-perempuan yang jilbabnya besar gitu kan. Itu kadang-kadang mereka baju yang dipakai, baju perempuan namanya apa? Bukan tank top, daster. Bukan daster. Baju kalau mereka gamis, ya gamis. Gamisnya itu kadang-kadang panjang sejengkal. Ini dibolehkan, masih toleransi. Atau panjang berapa senti kan nyentuh tanah tuh. Kadang-kadang sebagian mereka bingung gimana pakaian kita atau pakaian perempuan yang kayak gitu udahannya masuk masjid, najis masuk masjid tuh. Jawabannya enggak. Jadi ketika mereka nyeret tanah gitu, maka seretan berikutnya sudah menjadi pensucinya. Gitu. Walaupun kotor. Mungkin kotor, bekas tanah-tanah kering apa gitu di bagian bawahnya itu kotor. Tapi insya Allah kalau masuk karpet masjid namanya udah kering, cuma bentuknya doang kotor, nggak ada bekas-bekas juga di karpet masjid kan begitu. Cuman memang udah kering kayak percikan air hujan gimana gitu kan ya. Cuman sebagian perempuan kadang-kadang bingung dengan kondisi seperti itu. Apa sebabnya? Ya mungkin karena mereka nggak belajar sehingga mereka bingung. Gitu. Ya Allah a'lam. Ada lagi yang ditanya? Silakan Pak. Mungkin dari ini mungkin yang perlu kita, saya belum paham. Setelah kita mendengar teman itu membaca itu, Nah, ya, apakah kita dalam sujud syukur itu tilawah itu setelah itu langsung saja kita sujud, atau kita cari posisi supaya menghadapnya? Nah, jadi ketika kita sujud tilawah, ketika kita sujud syukur, langsung sujud atau cari posisi kiblat? Maka jawabannya ada dua. Kalau pengen afdal, cari posisi kiblat, sebagaimana tadi disebutkan di sela-sela pembahasan. Tapi kalau tidak pun tidak masalah, karena beda dengan sholat. Kalau sholat itu diantara syarat sahnya sholat harus menghadap kiblat. Sementara sujud tilawah, sujud syukur bukan bagian dari sholat dan juga tidak dikatakan sholat. Makanya kita lihat orang yang dapat kabar gembira, masya Allah, langsung sujud di tempat, dia udah nggak mikir tuh ngadap kiblat apa nggak ngadap kiblat. Dan memang secara hukum pun nggak harus ngadap kiblat. Sama kita dengar teman kita baca ayat sejadah, dia sujud tilawah, kita sujud aja, nggak usah pakai laporan sama dia. Saya ikut sujud ya, gitu, nggak usah. Karena kita lihat dia sujud, termasuk sunnah, kita juga sujud. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi, fadhal Pak. Kadang-kadang kita ya Ramadan ngaji masing-masing Nah. sendiri. Ada yang lagi sujud. Nah. Kita belum itu. Ya. Kan bisa aja habis itu dia sujud. Ya. Apakah cukup kita fokus sama yang kita saja itu? Nah, jadi ketika Ramadan, kemudian kita ngelihat ada orang sujud sajadah, sujud tilawah, karena dia baca ayat sajadah. Sementara kita bakal nyampe ayat itu, nanti itu sujud, gimana? Maka penjelasan ingat, kalau nyimak, kalau nggak nyimak, ngelihat pojokan sujud kan kita sujud, kita udah tahu dia sujudnya sujud tilawah gitu. Kita ke masalahnya kagak nyimak. Beda dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi itu baca, sahabat nyimak begitu. Sebagaimana kalau dulu kami di pondok itu guru Quran kami ketika dapat ayat sajadah, biasa beliau sujud. Nah kami ikut-ikut sujud. Seperti itu yang sunnah. Jadi bukan ngelihat di pojokan lagi sujud, wah tilawah tuh, sujud gitu kan. Kita kagak nyimak gitu kan. Jadi bukan seperti itu. Wallahu a'lam. Patokannya nyimak. Ada lagi yang lain? Nah, fadhal. Assalamualaikum Ustaz, ampun di luar tema. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Ustaz, keluarga dan kita semua.
Ustadz izin bertanya bahwa Ana masih sering malas untuk membaca Al-Quran setiap hari. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan doa yang sama buat penanya itu. Kemudian disampaikan bahwa penanya masih malas baca Quran setiap hari. Apa nasihatnya? Nasihatnya yang pertama, dia mesti belajar. Cari motivasi biar semangat baca Quran tiap hari. Ya, contohnya salah seorang sahabat itu diantara mereka bisa baca Quran itu dalam 1 minggu itu dia bisa khatam beberapa kali. Tapi yang lebih selamat, Nabi SAW mengingatkan, man qara al-Quran aqallu min 3 layalin lam yafqahhu. Siapa yang baca Quran kurang dari 3 hari udah khatam, maka dia nggak bakal memahaminya, begitu. Nah, di sini para ulama mengambil jalan tengah. Mereka punya pemahaman yang pertama, nggak boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Kemudian yang kedua, menyikapi sebagian salaf. Salaf itu maksudnya orang-orang soleh terdahulu, yang informasinya mereka baca Quran sehari khatam. Maka kita, yang pertama, mereka bukan patokan. Yang kedua, kita husnuzon sama mereka. Mungkin ini kalau bahasa nggak sopannya, ini bahasanya nggak sopan ya, mereka udah sakau sama Quran begitu. Udah saking nikmatnya, saking asiknya sampai nggak berasa, tahu-tahu sehari khatam gitu kan. Ya, kita husnuzon sama mereka saking nikmatnya baca Quran. Jadi jangan dibilang sakau lah sama baca Quran. Saking nikmatnya aja begitulah. Seperti itu. Tapi tetap patokan kita adalah hadis Nabi SAW. Jadi caranya tadi, dia harus belajar, dia harus baca bagaimana orang-orang soleh terdahulu semangat baca Quran. Dan di tengah-tengah dia belajar. Misalnya dia dapat poin apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mampunya dia baca Quran sehari paling enggak misalkannya cuman 1 lembar. Halaman pertama, halaman kedua. Nanti besok meningkat lagi, meningkat. Mungkin penanya nggak belajar, mungkin nggak jarang-jarang hadir juga di majelis ilmu, sehingga untuk poin baca Qurannya kurang termotivasi begitu. Sehingga gimana sih caranya biar orang yang males baca Quran bisa semangat baca Quran? Di antara dia belajar agama lah, dia belajar agama. Nanti di sela-sela dia belajar agama, dia akan termotivasi. Kemudian yang kedua, mungkin dia belajar tahsin seperti itu. Ikut-ikut belajar tahsin. Di situ juga dia akan termotivasi. Kemudian yang ketiga, dia deket temenan sama orang-orang yang Allah. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita keluar gedung? Enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih berasa yang kecil ya. Lama ya. Allahu Akbar, Allah. Oh, udah beberapa kali Pak ya? Karena kita di ketinggian jadi. Oh, ya. Kemarin 2 kali. Allahu Akbar, Allah. Udah ya. Di jalanan pada berhenti. Biasanya lantai 4 ke bawah nggak berasa. Nih lantai berapa kita? Karena lantai 11 gitu. Oh, 11. Baik, bismillah. Taib, tadi kita sampai mana bahasanya? Motivasi buat untuk Motivasi. Dan yang terakhir, selain kita dekat sama orang-orang yang rajin baca Quran, yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bikin kita semangat baca Quran. Sama juga orang-orang yang belajar, sama juga orang-orang yang mengeluhkan sulit istiqomah juga demikian. Ya dia berusaha, dia belajar, dia dekat sama orang baik, dan terakhir jangan lupa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan sama-sama ya. Kita ini sama-sama, termasuk saya pun demikian. Sama-sama kita berusaha. Kita berusaha. Dan subhanallah, di tengah-tengah kita belajar, kita akan termotivasi itu. Beberapa teman-teman yang setoran Al-Quran sama saya, mereka itu kadang-kadang bawa kendaraan, mereka baca Quran. Nggak terasa katanya nyopir ke Bandung dapat 1 juz gitu. Dan dia ini teknisi pesawat. Dia setor hafalan sama saya nih udah masuk 3 juz. Ya udah kita jadikan imam tarawih dan lain. Jadi seperti itulah. Ya kalau ada yang nanya gimana caranya biar kita rajin baca Quran, ya kita belajar agama, di situ kita termotivasi, dekat sama orang-orang yang rajin, dan kita minta sama Allah, ya Allah bikin saya rajin baca Quran gitu. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang lain ditanya? Cukup? Taib. Saya kira cukup sampai di sini insyaallah. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan tamatkan buku ini. Kemudian insyaallah disambung dengan ini. Buku tata cara mengurus jenazah insyaallah kita akan bahas. Nanti insyaallah bukunya akan disiapkan oleh panitia. Jadi nanti kita ikuti pembahasannya dan insyaallah bermanfaat buat kita. Kalian praktek itu. Sekalian praktek juga boleh, atau dari sela-sela penjelasan juga akan mudah dipahami insyaallah. Jadi nggak seperti praktek kayak dauro itu orang disiram air kemudian sampai dibungkus-bungkus, kayaknya nggak selalu harus begitu gitu. Sama seperti ketika saya ngisi manasik umroh pun, mungkin sebagian orang pemahamannya pengen gitu ada Ka'bah apa gitu. Kadang dengan gambar pun udah cukup. Tinggal modalnya mental. Ya, tinggal modal mental. Sama orang meninggalnya sebagian orang kan kadang-kadang takut ya, takutnya bukan takut kayak syirik gitu, bukan. Cuman takut natural lah begitu. Cuman insya Allah bisa sembuh lah, bisa sembuh. Saya juga dulu takut sama mayat, saya istilahnya nyenggol orang meninggal gimana. Cuman dikala ibu saya meninggal, siapa yang mau ngangkat selain saya gitu. Akhirnya yang ngangkat saya. Yang ketika memandikan, yang ngangkat bolak-balik saya sama adik saya 2 orang. Kami 3 bersaudara. Yang turun ke kuburan saya juga sama adik saya. Baru kemarin ada yang meninggal, salah seorang jamaah saya itu. Ketika saya datang, nggak ada yang ngangkat. Mau nggak mau, saya juga ngangkat juga karena udah terbiasa jadinya seperti itu. Kemudian saya lihat ada sopir ambulan, saya suruh angkat, dia mundur dia. Nggak mengangkat, mungkin belum terbiasa gitu. Makanya insya Allah dari sela-sela gambar udah dipahami. Cuman kalau mungkin panitia mau menyiapkan apa gitu untuk dipraktikkan silahkan. Nah, cuman insya Allah kita punya indikator, kita bahas dan kita paham. Dan kita bisa praktek dikala memang nggak ada lagi, kecuali harus kita yang turun. Gitu. Kayak saya beberapa kali mau praktek gagal terus ya. Ketika ada yang meninggal, kemudian saya datang, ternyata keluarganya menghendaki pihak lain yang mengurus. Kemudian ada keluarga yang menghendaki saya yang mengurus, tapi qadarullah saya nggak punya waktu. Akhirnya saya telepon yayasan sosial untuk bisa merapat mereka yang mengurus.
Jadi yang jelas yang saya maksudkan, insya Allah pembahasan ini intinya kita paham pembahasan. Tapi kalau memang panitia nanti punya inisiatif lain, menghadirkan ini, nah mungkin bisa kita kondisikan. Perlu kita praktekkan atau tidak atau gimana. Intinya kita paham pembahasan aja ya, insya Allah. Baik, demikian. Nanti kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.